Selamat datang di video pembelajaran untuk siswa SMK Program Kompetensi Keahlian Tata Boga. Video ini menyajikan tayangan mengenai beberapa teknik membentuk Danish Pastry. Setelah menyaksikan tayangan video pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat memenuhi indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai, yakni 1. Siswa mampu menyiapkan diri, alat, dan bahan pembuatan Danish. 2. Siswa mampu membuat berbagai macam bentuk Danish sesuai dengan prosedur. 3. Siswa mampu menyajikan hidangan Danish. Danish pastry merupakan salah satu jenis rich dough sebab memiliki adonan yang sangat lembut. Danish pastry merupakan adonan yang menyerupai kue puff yang terbuat dari adonan roti beragi dengan tambahan teknik layer sebelum proses pembentukan. Karakteristik Danish pastry yaitu memiliki tekstur yang lunak dan lapisan mengembang tinggi. Biasanya memiliki topping atau isian manis dan juga gurih. Warnanya kuning kecoklatan dan memiliki aroma khas butter. Proses pembentukan merupakan salah satu bagian penting dari proses pembuatan Danish pastry. Ciri khas dari Danish pastry yaitu adanya lapisan yang terjadi pada bagian roti. Oleh karena itu, adonan Danish pastry harus dibentuk dengan memperhatikan terjadinya lapisan tersebut. Pada proses pembentukan, Danish mempunyai bentuk yang berbeda dengan roti beragi lainnya. Dalam video pembelajaran ini akan menyajikan 10 jenis teknik membentuk Danish pastry, yakni Beer Klaus, Danish Twist or Snail, Apricot Pinwheels, Figure 8 Danish, Butterfly Rolls, Vol au Vent, Danish Cinnamon Wort, Parisienne, The Braid, dan Butterfly Palmier. Catatan 1. Taburi meja kerja dengan tepung terigu agar adonan tidak menempel pada meja sehingga tidak merusak adonan saat dipipihkan. 2. Memotong setiap sisi adonan agar presisi dan lapisan adonan bisa terlihat atau mengembang saat dipanggang. 3. Memotong adonan harus menggunakan alat yang tajam agar tidak merusak lapisan adonan. 4. Membersihkan meja kerja setiap kali selesai membentuk adonan, agar meja tidak kotor. Dalam video pembelajaran ini, ada beberapa bentuk Danish pastry dengan menggunakan lapisan. Bentuk yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Beer Klaus dengan ukuran adonan 30 x 20 cm. 2. Danish Cinnamon Wort dengan ukuran adonan 30 x 20 cm. 3. Danish Twist or Snail dengan ukuran adonan 80 x 80 cm dengan menggunakan dua adonan ukuran 40 x 40 cm. 4. Figure 8 Danish dengan ukuran adonan 80 x 80 cm dengan menggunakan dua adonan ukuran 40 x 40 cm. 5. Butterfly Rolls dengan ukuran adonan 30 x 20 cm. Cara membuat lapisan pada Danish pastry adalah sebagai berikut. 1. Pipihkan adonan sesuai dengan ukuran masing-masing bentuk. 2. Oleskan mentega pada permukaan yang sudah dipipihkan. 3. Taburkan bahan bubuk, cinnamon powder, coklat powder, dan lain-lain dengan menggunakan saringan pada seluruh permukaan adonan. Kemudian dilanjutkan dengan menaburkan gula pasir. 4. Adonan siap digunakan untuk membuat berbagai bentuk. Mari kita lihat bagaimana proses pembentukan Danish pastry dengan teknik lapisan. Bentuk yang pertama adalah Beer Klaus. Gulung lembaran adonan Danish pastry. Potong gulungan panjang menjadi 4 bagian dengan ukuran kurang lebih 7,5 cm untuk setiap potongan. Ambil satu potong adonan, potonglah menjadi 3 potong. Ingat, jangan sampai putus. Renggangkan masing-masing potongan hingga terbentuk sedikit lengkungan. Bentuk yang kedua adalah Danish Cinnamon Wort. Danish tersebut memiliki bentuk bundar seperti sebuah rangkaian bunga.
Gulung lembaran adonan Danish pastry. Panjangkan adonan dengan cara menggulung hingga panjangnya mencapai 50 cm. Lengkungkan dan satukan kedua ujungnya hingga berbentuk bundar atau seperti lingkaran. Tempatkan di atas loyang yang sudah diolesi mentega. Potong-potong bagian sisi terluar lingkaran dengan lebar tiap potongan sekitar 2,5 cm. Ingat, jangan sampai putus. Putar setiap bagian ke arah luar untuk membuka potongan. Bentuk yang ketiga adalah Danish twist or snail, yang bentuknya menyerupai cangkang siput. Lipat setengah bagian adonan hingga menutup setengah bagian lainnya. Pipihkan adonan yang telah dilipat menggunakan rolling pin untuk merekatkan adonan. Ingat, jangan terlalu ditekan. Potonglah adonan yang dilipat menjadi potongan-potongan kecil dengan lebar 1 cm. Ambil salah satu strip adonan, lalu letakkan dengan posisi horizontal di atas meja. Letakkan kedua telapak tangan pada masing-masing ujung strip. Gulung kedua sisi adonan berlawanan arah, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Tarik strip untuk merenggangkan adonan sebelum digulung. Gulung strip menjadi bentuk twist or snail. Selipkan ujung adonan di bagian bawah gulungan, agar pada saat dipanggang tidak akan terbuka. Bentuk keempat adalah figure 8 Danish, yaitu Danish yang menyerupai angka 8. Lipat setengah bagian adonan hingga menutup setengah bagian lainnya. Pipihkan adonan yang telah dilipat menggunakan rolling pin untuk merekatkan adonan. Ingat, jangan terlalu ditekan. Potonglah adonan yang dilipat menjadi potongan-potongan kecil dengan lebar 1 cm. Ambil salah satu strip adonan, lalu letakkan dengan posisi horizontal di atas meja. Letakkan kedua telapak tangan pada masing-masing ujung strip. Gulung kedua sisi adonan berlawanan arah, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Tarik strip untuk merenggangkan adonan sebelum digulung. Renggangkan adonan, lalu bentuk adonan menjadi angka 8. Satukan kedua ujung adonan, kemudian sedikit tekan bagian titik temu tengah adonan untuk merekatkan adonan. Bentuk kelima adalah butterfly rolls. Sesuai dengan namanya, Danish ini menyerupai bentuk kupu-kupu dengan sayap bundar. Gulung lembaran adonan Danish pastry. Potong gulungan panjang dengan ukuran 6 cm untuk setiap potongannya. Ambil salah satu adonan yang telah dipotong, lalu tekan bagian tengah adonan dengan menggunakan sumpit untuk membentuk seperti kupu-kupu. Berikut adalah semua proses pembentukan Danish pastry dengan teknik lapisan. Kemudian akan kita lanjutkan dengan bentuk Danish pastry yang lainnya. Teknik membentuk butterfly palmiers. Bentuk tersebut menyerupai kupu-kupu dengan dua sayap bulatnya. Marilah kita simak bagaimana proses pembuatannya. Taburkan gula ke atas meja. Letakkan adonan ukuran 30 x 20 cm ke atas taburan gula dengan posisi persegi panjang berdiri atau vertikal. Gulung setengah adonan bagian atas ke tengah, dilanjutkan dengan setengah adonan bagian bawah ke tengah, hingga menghasilkan dua gulungan yang saling berdampingan. Potong adonan yang telah digulung sekitar 2,5 cm. Ambillah satu potong adonan, kemudian potonglah bagian tengah adonan. Ingat, jangan sampai terputus pada adonan bagian bawah. Renggangkan adonan yang sudah dipotong ke arah yang berlawanan. Hal ini dilakukan untuk membuka adonan agar membentuk seperti sayap kupu-kupu. Teknik membentuk Parisines. Teknik ini memiliki bentuk menyerupai bulan sabit. Marilah kita saksikan seperti apa proses pembuatannya.
Siapkan adonan yang sudah dipipihkan dengan ukuran 30 x 22 cm. Potong adonan yang telah ditipiskan dengan bentuk segitiga sama kaki dengan ukuran lebar 10 cm dan tinggi 22 cm. Ambil salah satu segitiga, letakkan di atas meja, lalu tarik sedikit kedua sisi kaki segitiga ke arah luar. Gulung adonan di bagian kaki segitiga menuju ke ujung segitiga. Lenggungkan gulungan menjadi bentuk bulan sabit. Teknik membentuk apricot pinwheel atau sering disebut dengan istilah kincir. Kita saksikan prosedur pembuatan apricot pinwheel berikut ini. Siapkan adonan yang sudah dipipihkan dengan ukuran 30 x 20 cm. Potong adonan menjadi 6 kotak atau potong dengan ukuran 10 x 10 cm. Ambil salah satu adonan yang telah dipotong kotak. Potong bagian sudut-sudut kotak dengan arah diagonal sekitar 4 cm dari sudut. Ingat, sisakan bagian tengah yang tidak terpotong. Oles permukaan adonan dengan egg wash. Lipat salah satu potongan dari masing-masing sudut ke bagian tengah kotak, sehingga membentuk kincir. Proofing selama 20 menit, kemudian oles lagi dengan egg wash. Spread pastry cream pada bagian tengah setiap adonan yang telah dibentuk. Letakkan apricot di atas pastry cream. Teknik membentuk vol au vent atau biasa disebut dengan bentuk diamond. Mari kita simak bagaimana cara membuatnya. Siapkan adonan yang sudah dipipihkan dengan ukuran 30 x 20 cm. Potong adonan menjadi 6 kotak atau potong dengan ukuran 10 x 10 cm. Lipat salah satu ujung ke ujung lainnya secara diagonal, sehingga berbentuk segitiga. Potong selebar 1 cm pada kedua sisi kaki segitiga sampai ke tepi lipatan. Ingat, bagian atas jangan sampai putus. Buka adonan. Lipat kedua bagian yang telah dipotong ke arah berlawanan, hingga menutup bagian potongan yang terdalam. Proofing selama 20 menit, kemudian oles dengan egg wash. Spread pastry cream pada bagian tengah setiap adonan yang telah dibentuk. Letakkan apricot di atas pastry cream. Teknik membentuk the braid atau biasa disebut bentuk kepang. Ayo kita lihat bagaimana cara membuatnya. Siapkan adonan yang sudah dipipihkan dengan ukuran 24 x 24 cm. Potong adonan menjadi 4 bagian persegi dengan ukuran 12 x 12 cm. Ambil satu potong adonan, lalu letakkan di atas meja. Potong bagian sisi kanan dan kiri persegi dengan bentuk serong sebanyak 5 potongan. Spread pastry cream pada bagian tengah adonan. Tambahkan juga saus stroberi di atasnya. Lipatlah ke atas bagian tengah pada sisi bawah adonan untuk menutup permukaan bawah adonan. Ambil strip pertama di sisi kiri dan silangkan melewati bagian atas filling. Rekatkan ujung strip dengan menekannya ke adonan. Ulangi pada sisi yang berlawanan. Lanjutkan proses ini bergantian pada masing-masing sisi dengan setiap strip adonan. Selipkan 2 strip adonan terakhir pada bagian bawah adonan di sisi atas.
Letakkan adonan yang telah selesai dikepang ke atas loyang. Video yang sudah ditayangkan memperlihatkan kepada kita bagaimana proses 10 teknik membentuk Danish pastry. Setelah semua adonan selesai dibentuk, letakkan setiap jenis bentuk adonan pada loyang yang berbeda dengan memberi jarak antar adonan. Proses selanjutnya adalah proses proofing atau pengembangan adonan. Pada proses proofing, semua adonan yang telah dibentuk diistirahatkan hingga mengembang 2 kali lipat, dan setelah itu diolesi dengan egg wash sebelum dipanggang. Adonan yang telah dibentuk siap dipanggang dalam oven pada suhu 180 sampai 190 derajat Celcius selama kurang lebih 15 sampai 30 menit hingga berubah warna menjadi kecoklatan. Setelah itu, Danish pastry siap dihidangkan. Kriteria produk Danish pastry yang baik yakni 1. Pada setiap lapisan Danish pastry harus teraerasi menghasilkan sel yang baik. 2. Lapisan kram harus terlihat jelas, tetapi tidak terpisah satu sama lain. 3. Permukaan kulit Danish pastry berwarna coklat keemasan. Sekarang kita lihat hasil dari bentuk-bentuk yang sudah dibuat tadi. Berikut adalah hasilnya. Proses penyajian Danish pastry dapat disajikan pada piring atau plate, atau keranjang khusus atau hampers. Setelah menyaksikan video teknik membentuk Danish pastry di atas, dapat disimpulkan bahwa 1. Danish pastry memiliki beragam bentuk. 2. Teknik membentuk Danish pastry tersebut juga dapat digunakan untuk roti manis atau sweetbread dan puff pastry. Dengan adanya video ini, diharapkan dapat mempermudah dalam mempelajari materi Danish pastry. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan selamat mencoba!